Untuk meneruskan pembelajaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama, menyerahkan pribadi kita ke dalam tangan-Nya. Dan saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nafas dan hidup yang kami nikmati pada saat ini adalah oleh karena kebaikan dan kasih setia Tuhan yang begitu melimpah tercurah di dalam hidup kami sekarang dan selamanya. Tuhan, kami berdoa menyerahkan devotion atau perenungan kami pada awal dan sehingga akhirnya selesai dengan keadaan yang baik. Ini ucapan syukur dan doa kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Teks pembacaan kita pada hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sehingga ayat yang ke-41. Sekali lagi, dalam Injil Markus pasal 4 ayat ke-35 dan sehingga ayat yang ke-41. Saya bacakannya untuk kita. 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41 terakhir, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Terima kasih untuk pembacaan kita bersama. Melalui teks yang kita pelajari, saya membawa kita untuk belajar dengan satu tema yang cukup sederhana, yaitu penyertaan Tuhan atau Yesus menghadapi badai hidup. Sekali lagi, penyertaan Yesus menghadapi badai hidup. Saudara, setiap manusia termasuk saudara dan saya pasti pernah menghadapi masalah, cabaran, tantangan, penolakan, dan badai kehidupan, sehingga membuat diri kita menjadi tidak menentu. Murid-murid Yesus juga pernah mengalami rasa takut yang luar biasa dan tidak terkatakan. Suatu ketika, pada saat mereka sedang berlayar menyeberangi danau Galilea, di ayat yang ke-35, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Di dalam ayat ke-37, mereka begitu ketakutan dan mengira Yesus yang sedang tidur sama sekali tidak memperdulikan mereka. "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Di dalam ayat yang ke-38. Hal atau perasaan ketakutan mengacaukan sudut pandang para muridnya, sehingga mereka gagal melihat maksud dan tujuan baik Yesus bagi mereka. Setelah menghardik angin dan gelombang ganas yang terdapat di dalam ayat 39, Kristus menyatakan dua pertanyaan tegas kepada para muridnya, yaitu yang pertama, "Mengapa kamu begitu takut?" Yang kedua, "Mengapa kamu tidak percaya?" Di dalam ayat yang ke-40. Justru, pasti banyak badai yang pernah mengamuk atau menggoncangkan di dalam hidup saudara dan saya. Namun kedua pertanyaan Yesus tadi dapat menolong kita menempatkan perasaan ketakutan kita dalam sudut pandang yang benar. Pertanyaan pertamanya meminta kita adalah mengakui ketakutan kita. Yang kedua, Yesus mengundang dan mengajak kita menyerahkan perasaan kita yang kacau, yang tidak menentu itu kepadanya, agar kita diberi mata untuk dapat melihat tuntunannya
melalui badai yang paling dahsyat sekalipun. Persoalannya, saudara, apakah badai hidup yang sedang saudara hadapi saat ini? Dan ketika badai mengamuk ataupun taufan yang mengamuk dalam hidupmu, bagaimanakah saudara dapat menyerahkan ketakutan dan perasaan Anda kepada Tuhan Yesus? Haleluya. Mari kita berdoa bersama, saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih melalui firman-Mu yang telah kami pelajari dengar sebentar tadi, menjadi satu hal yang dapat membantu kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan iya dan amin. Juru selamat, kami percaya kepadamu yang penuh dengan kasih. Terima kasih karena Engkau selalu hadir di tengah badai hidup kami ya Tuhan. Ketika kami berjalan melewati saat-saat yang menakutkan, tolonglah kami untuk terus berbicara dan menuntun hidup kami, dan mempercayakan kepercayaan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kita semua anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Salam damai dan kasih karunia Allah memberkati kita semua. Amin.